Silakan kamu pertama yang terlebih dahulu. Saya sempat. Dan cedera militar. Untuk beberapa materi sudah dijelaskan di minggu lalu dan sekarang muat medan magnet pada dua kawat sejajar. Jadi rumusnya itu B sama dengan mikro 0 I per 2 PR. Dua kawat lurus panjang yang disusun sejajar dan dialiri arus listrik masing-masing akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Besarnya medan magnet pada suatu titik merupakan hasil penjumlahan medan magnet dari kedua kawat. Jadi saya akan menjelaskan contoh soalnya. Yang pertama soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Dua kawat lurus AA dan BB diletakkan sejajar pada jarak 8 cm dengan arah arus yang sama. Tiap kawat dialiri arus 2 ampere. Hitunglah induks magnetik yang berjarak 2 cm dari kawat A. Yang pertama kita hitung dulu yang dari B1. B1 adalah mu I1 per 2 pi R1. Nah, kita masukin aja angkanya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Terus itu dari dan dikali 2 ampere. 20 ampere. 20 ampere dari mana? Itu dari sini 1 per 2 pi 0,02 meter. Itu berasal dari mana? Itu dari 2 cm yang dijadikan ke meter. Lalu hasilnya setelah dihitung semua ini dan lagi dicoret, lalu ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Ini kurang ke sini, lalu hasilnya jadi 2 kali 10 pangkat min 4T. Lalu kita cari juga B2-nya sama seperti tadi. Masukkan angkanya 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 20 ampere per 2 pi kali 0,06 sama seperti tadi. Ini dicoret, lalu ini sama saja dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Setelah itu ini dicoret-coret lalu dihitung semua jadi 6,67 kali 10 pangkat min 5T. Lalu totalnya yaitu rumusnya B1 dikurang B2 jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4T dikurang 6,67 kali 10 pangkat min 5T. Jadi totalnya 1,33 kali 10 pangkat min 4T. Jadi hasil dari jadi induksi magnetik 2 cm kawat A adalah 1,33 kali 10 pangkat min 4T. Selanjutnya muat medan magnet pada tiga kawat sejajar. Rumusnya B sama dengan mu 0 I per 2 pi R. Tiga kawat lurus panjang yang disusun sejajar dan dialiri arus juga dan magnet di sekitarnya. Muat medan magnet pada suatu titik merupakan resultan dari medan magnet yang dihasilkan oleh ketiga kawat tersebut. Perhitungannya menggunakan prinsip superposisi, yaitu medan magnet total merupakan penjumlahan atau pengurangan medan magnet dari masing-masing kawat tergantung arah medan. Lalu kita akan mengerjakan satu soal. Soalnya itu gambar di bawah ini menunjukkan 3 buah kawat lurus panjang dan sejajar yang dialiri arus listrik. Besar gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang terletak di tengah adalah. Kita mulai dari pembahasannya. Kita cari F21. F21 itu dari mana? F21 sama itu dari I2 dan I1. Lalu tulis rumusnya Newton kali I2 kali 1 per 2 pi A1. Kita masukkan lagi 4 kali 10 pangkat min 7. Lalu ini dua dari mana? 2,2 dari mana? Ini dari I1. Terus dikali dari I2 lalu dikali 3 per 2 pi kali 4 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5. Ini caranya mirip yang tadi. Ini kita tinggal coret-coret aja lalu dikalikan. Nah ini juga sama kayak tadi, masukin 4 kali 10 pangkat min 7 lalu masukin 3
dari sini, lalu 4 dari sini, sama dengan per 2 pi 6 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Caranya untuk dapetin hasilnya sama kayak tadi, ini tinggal dicoret aja, lalu ntar setelah dicoret baru dikalikan semua besar. Jadi besarnya F2 sama dengan F23 kurang F21 sama dengan 10 pangkat min 5. Elektromagnet dapat ditentukan dengan gaya tangan kanan, yaitu arah bertunjuk ke arah arus listrik, kemudian keempat jarinya itu menunjuk ke arah medan elektromagnet. Kawat lurus berarus listrik memiliki garis-garis medan. Elektromagnet berupa lingkaran-lingkaran yang bertitik pusat di sumbu pengantar Dengan menggunakan kaidah tangan kanan diperoleh tanda X berarti arah medan magnet masuk ke bidang, dan tanda titik berarti arah medan magnet keluar bidang. Gaya magnet pada dua kawat sejajar. Rumusnya itu F per L sama dengan mikron 0 I1 I2 per 2 pf. Dua kawat lurus panjang yang dipasang sejajar dan dialiri arus listrik akan saling memengaruhi melalui medan magnet yang dihasilkannya. Medan magnet dari kawat pertama akan memberikan gaya pada kawat kedua. Begitu juga sebaliknya. Jika arus searah, kedua kawat akan saling tarik menarik. Jika berlawanan arah, kedua kawat akan saling tolak menolak. Besar gaya dipengaruhi oleh besar arus pada masing-masing kawat, jarak antara kawat, dan juga panjang kawat. Jika arus listrik pada kedua kawat searah, maka akan terjadi gaya tarik menarik antara kedua kawat. Jika arah arus pada kedua kawat saling berlawanan arah, maka gaya yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak pada dua kawat sejajar dipengaruhi oleh besar arus listrik pada masing-masing kawat dan jarak antara kedua kawat tersebut. Gaya magnet pada tiga kawat sejajar. Rumusnya yaitu F per L sama dengan mikron 0 I1 I2 per 2 pf. Jika terdapat tiga kawat sejajar yang dialiri arus, maka setiap kawat akan mengalami gaya akibat dua kawat lainnya. Untuk menentukan gaya pada kawat tengah digunakan prinsip superposisi, yaitu gaya total merupakan penjumlahan gaya dari masing-masing pasangan kawat. Langkah penyelesaiannya itu gaya antara kawat tengah dan kawat kiri, itu gaya antara kawat tengah dan kawat kanan, lalu tentukan arah gaya, tarik atau tolak. Jumlahkan atau kurangkan sesuai arah gaya, rumus digunakan sama dengan dua kawat. Penentuan titik medan magnet 0 pada dua kawat sejajar. Kuat medan magnet dapat bernilai 0 jika terdapat dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik dan medan magnet dari masing-masing kawat saling berlawanan arah serta besarnya sama. Hal ini terjadi pada titik tertentu di sekitar kedua kawat yang disebut titik medan magnet 0. Penjelasan umumnya, jika arus searah, titik medan 0 berada di antara kedua kawat. Jika arus berlawanan arah, titik medan 0 berada di luar kedua kawat. Pada titik tersebut, medan magnet dari kawat pertama sama besar, tetapi berlawanan arah dengan medan magnet dari kawat kedua, sehingga resultannya menjadi 0. Contoh soalnya lagi, kita mulai dari baca soalnya. Dua kawat lurus sejajar dialiri arus listrik seperti gambar mengalami gaya tolak menolak. Persatuan panjang sebesar 4 kali 10 pangkat min 7. Besar dan arah arus listrik pada kawat Q adalah karena di sini dari yang sudah diketahui F per L sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7, arus P sama dengan 0,4 ampere, lalu A jadi cm, lalu diubah jadi meter yaitu 0,1 meter. Nah, untuk rumus F itu seperti ini. Nah, tapi kalau yang dicari adalah arus Q, maka ini kita pakai arus Q dengan 2 PA per mu0 arus P kali F per L. Lalu kita masukkan lagi angkanya 2 pi, lalu masukkan lagi 0,1 meter per 4 pi kali 10 pangkat min 7, lalu dikali 0,4 ampere. 0,4 ampere dari mana? Itu dari arus P. Terus dikali 4 kali 10 pangkat min 7, itu dari yang kita ketahui F per L. Lalu dicoret
dicoret. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya 0,5 ampere. Selanjutnya, penentuan titik medan magnet 0 pada 3 kawat sejajar. Kuat medan magnet dapat bernilai 0 pada 3 kawat sejajar jika medan magnet dari masing-masing kawat saling berlawanan arah dan besarnya saling meniadakan. Titik tersebut disebut titik medan magnet 0. Penentuannya menggunakan prinsip superposisi, yaitu medan total merupakan penjumlahan medan dari 3 kawat, letaknya bergantung pada besar arus, jarak antara kawat, dan arah arus masing-masing kawat. Selanjutnya di sini aku ada latihannya. Latihannya sama kayak contoh soal, cuma dibedain angkanya aja. Terus juga tinggal masukin ke rumus. Ada yang mau jawab nggak? Guys, ada yang mau jawab nggak? Aku. Lo aja. Ini siapa aja? Yang mana? Oke, terima kasih Katarina, boleh dijelasin? Itu kan mu 0 dikali per 2πr. Nah, kita cari dulu B1-nya. Mu 0-nya itu kan 4i dikali 10 pangkat minus 7. I1-nya itu 15. Jadi kita kali begini, 2i dikali R1-nya itu 0,03. Nanti kita ketemu hasilnya 1 kali 10 pangkat 4. B2-nya kita pakai cara yang sama, nanti hasilnya 4,3 kali 10 pangkat 5. Untuk cari B total, kita cari B1, kita pakai cara B1 dikurang B2. Nanti kita dapatnya 5,7 kali 10 pangkat 5. Oke, makasih Katarina. Selanjutnya ini ada contoh soal untuk mencari gaya dari dua kawan. Ini masih sama kayak di contoh soal, tinggal masukin ke rumus. Ada yang mau jawab nggak? Oh, jawab. Oke, Nadine boleh. Nadine.
10 pangkat 2. Terus hasilnya ini dipindah ke sini. Ya, terus jadinya 6 kali 10 pangkat. Terima kasih Nadine. Kesimpulannya, medan magnet terbentuk di sekitar kawat yang dialiri arus listrik. Besarnya medan magnet dipengaruhi oleh kuat arus listrik dan jarak lebih terhadap kawat. Pada sistem 2 atau lebih kawat, medan magnet di satu titik merupakan gabungan dari medan magnet yang dihasilkan oleh masing-masing kawat. Arah medan magnet dapat ditentukan menggunakan kaidah penekanan sehingga dapat diketahui apakah medan magnet masuk atau keluar bidang babar. Pada kondisi tertentu, kuat medan magnet dapat bernilai 0 apabila medan magnet dari beberapa kawat memiliki besar yang sama tetapi arahnya berlawanan sehingga saling meniadakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.